Saya Ahmad Yafi, bukan seorang yang selalu benar, malah lebih sering jadi seorang yang selalu lapar. Lapar berkarya, lapar didengar, sangat lapar validasi, bahkan lapar merasa dicintai. Ada banyak hal dalam hidup yang jika bisa diulang waktunya, mungkin akan saya jalani dengan cara yang berbeda. Saya pernah menyakiti orang-orang yang pernah percaya kepada saya, pernah mengecewakan teman-teman saya, pernah membuat keluarga saya lelah memahami saya, dan mungkin tanpa sadar juga melukai ibu saya. Tentu saya tidak bangga dengan itu. Ada masa ketika saya dikenal dari kesalahan, dibicarakan dari sisi keburukan, dinilai tanpa benar-benar mengetahui apa yang sedang saya perjuangkan. Dalam urusan cinta, saya juga tidak selalu berhasil menjaganya. Ada perasaan yang datang, namun tidak semua berakhir bahagia. Saya pernah terlalu percaya pada rasa, pernah bertahan meski seharusnya belajar melepaskannya. Ada hubungan yang saya perjuangkan sepenuhnya, namun tetap berakhir menjadi kenangan semata. Mungkin saya pernah kurang memahami caranya mencinta, atau terlalu lama belajar memahami arti setia, sampai akhirnya saya sendirilah yang tidak setia. Dan jujur, itu semua melelahkan. Lelah menjadi seseorang yang terus terlihat jadi pihak yang salah. Lelah berusaha memperbaiki, tetapi tetap gagal di mata pembenci. Saya selalu mencoba, membantu sebisanya, memberikan yang saya mampu, meskipun seringkali tidak sempurna. 23 tahun diam di dunia, saya lebih sering belajar dari luka. 23 tahun mencari arah yang sama, jatuh, bangkit, lalu kembali mempertanyakan makna. Ada hari ketika saya merasa tertinggal oleh dunia, ada malam ketika saya meragukan diri saya. Lebih banyak salah daripada benarnya, lebih banyak diam daripada mampu menjelaskan segalanya. Maka seiring waktu, saya mulai memahami sesuatu, bahwa hidup bukan tentang masa lalu yang dihapus, melainkan tentang memilih bagaimana melangkah lebih fokus. Di 23, saya memilih mencoba masih sama, dengan terus bercerita, terus berkarya, terus fokus untuk lebih dulu cinta diri sendiri, dan terus berusaha menginspirasi. Saya ingin terus bercerita, karena mungkin melalui cerita, ada seseorang yang merasa tidak sendirian. Saya ingin berbagi perjalanan, mengajak orang lain berani melangkah keluar dari zona nyaman. Saya ingin menjaga keindahan alam, agar tetap bisa dinikmati, agar kita ingat bahwa dunia ini masih memiliki banyak hal untuk disyukuri. Saya ingin mengajak siapapun penonton karya-karya kecil saya yang penuh keanehan, untuk lebih menghargai setiap momen kecil yang sering terlewatkan. Saya tentu tak ingin jadi paling hebat sejagat sendiri, tapi ingin menjadi pendorong agar orang lebih berani. Berani memulai, berani melangkah, berani mengeluarkan potensi, sampai berani tak membohongi diri sendiri.
masih belajar, masih bertumbuh, dan masih memperbaiki. Semoga di luar hari ini, kita semua juga semakin menemukan diri kita sendiri. Tetaplah berbangga menjadi diri sendiri. Dari si banyak salahnya, Ahmad Yafi. Bercerita, berkarya, berbagi story. Di 23, semoga saya tetap membumi. Cerita saya ini semoga terus mengudara dan terus menginspirasi. Dirgahayu, aku. Lucunya, hingga saat ini saya tak pernah benar-benar mengenali siapa saya atau seperti apa pastinya saya untuk dunia. Jadi, agar makin tua makin tahu bagaimanakah saya tercitra di mata dunia. Semoga dunia terwakilkan oleh mereka semua. 2 hal buruk dan 3 hal baik tentang Yafi. 2 hal buruk, 1, Yafi tuh susah move on banget. Yang kedua, dulu Yafi sempat jadi penganut bumi datar. Sekarang 3 hal baik tentang Yafi. 1, Yafi tuh kreatif banget. Dokter Tirta, Firsa Besari, lewat. 2, sangat-sangat bijaksana. Selalu punya saran yang panjang banget kalau pas aku lagi curhat. Yang ketiga, punya jiwa sosial yang bagus alias Yafi gampang akrab sama semua kalangan. Hal yang kurang baik dari Yafi menurut saya itu dulu ya, seingat saya. Jadi belum bisa memanage dengan baik kalau dulu. Contohnya waktu itu sering beberapa kali Yafi itu jalan kaki dari sekolah ke pasar. Setelah ditanya ternyata uangnya semua habis untuk jajan gitu. Jadi kan nggak ada yang tersisa tuh buat ongkos. Terus yang kedua, hal yang kurang baik, suka mendem masalah sendiri. Jadi itu kan yang tadi kalau nggak ditanya sama kita nih, jadi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya nggak ada ongkos kayak gitu. Terus hal yang udah baiknya banyak sih. Kalau hal yang udah baiknya, yang pertama itu sekarang suka lihat juga, suka dokumentasi terus diupload gitu, kayak di story IG, di story WA. Terus jadi ke kitanya sebagai temen yang udah cukup lama lah dan udah lama juga nggak ketemu tuh bisa update dengan keadaan Yafi gitu. Itu tuh udah bagus. Terus yang kedua, percaya diri. Itu dari dulu Yafi udah lumayan percaya diri. Contohnya tuh kalau sekarang sering lihat lewat di live TikTok terus bikin konten, itu udah bagus banget. Terus yang ketiga, yang terakhir, hal yang udah baik tuh menjaga silaturahmi. Jadi Yafi tuh apa ya, karena tadi ya update itu secara tidak langsung menjaga silaturahmi dengan teman-teman lamanya. Jadi kita tahu gitu gimana keadaannya sekarang. Jadi ketika Yafi datang menghubungi lagi, itu kita nggak canggung gitu. 2 hal yang buruknya sih gak adanya. Kalau 3 hal baiknya tuh Deden kreatif, Deden mudah berbaur, terus semangat mudanya tuh membara. 3 hal baik dari Pak Boden yaitu murah senyum, terus kedua selalu memberi saya rokok, terus yang ketiga ya baik hati lah pokoknya mah. Paling dari sisi buruknya mah 1, kalau ditelepon suka gak ngangkat, lama ngangkatnya kalau ditelepon. Terus kalau di chat, kalau saya lagi perlu suka susah. 3 hal baik menurut saya. 1, baik, baik, dia tuh emang baik ya. Terus ramah, terus rajin, sekolah pinter deh, dia pinter. Terus hal buruk nggak ada deh lah, nggak ada. Oh iya lah, 2 hal buruk terlalu baik sih dia. Terus gampang excited, jadi kayak
cringe gitu tuh. Terus 3 hal baik mungkin ya semua orang pada tahu sih, dia memang cukup humble, care, good attitude pada semua orang. Kalau menurut Nay, 2 hal buruk itu gak ada. Kalau hal baik, Aboden ramah, gak sombong, pokoknya mah gak bisa berkata-kata ya. You're very good. Yang pertama, Bapak tuh orangnya perhatian tentu, apalagi dalam belajar mengajar. Sehingga dalam kebaikan tersebut, orang-orang berasumsi bahwa Bapak ini orang yang bisa dimanfaatkan kebaikannya. Oh tentu, itu merupakan logikal fallacy ya. Jadi saya ingin di samping Bapak menjadi orang yang baik, humoris dan tiris, Bapak juga harus tegas dan juga senantiasa membangun kerangka berpikir yang jernih kepada murid-murid. Keburukan yang kedua mungkin nanti aja terakhir. 3 kebaikan yang ada dalam diri Bapak Boden. Terlalu banyak sih kalau harus disebutkan satu persatu, namun saya rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama humoris, kedua ramah, yang ketiga kritis. Bagaimana dalam suatu obrolan sore menuju maghrib di warung senja dengan penuh kata-kata yang menusuk logika. Dengan membicarakan 3 jenis manusia menurut Henry Manampiring, Bapak itu bukan cuma orang yang pragmatis. Terlihat sekali Bapak itu orang yang sangat idealis, makanya lama lulusnya. Sehingga dapat disimpulkan Bapak ini orang yang sama dengan 3 poin di atas gitu. Baik, asik, kreatif. Selalu memberikan kehangatan untuk semua orang, mengajak semua orang untuk tersenyum dan memotivasi banyak orang. Tapi minusnya orangnya itu si pede maksimal sama gerasak gerusuk, tapi tetap asik kok. Selalu memotivasi orang lain, humble, supple, wacana gak jelas. Kejelekan yang pertama adalah fans Liverpool. Yang kedua adalah fans Liverpool yang selalu menghina Manchester United, tentu Manchester United sedang ada di atas. Untuk kebaikannya banyak. Yang pertama pemimpin yang hebat, 2 bermasyarakat, yang ketiga adalah orang konten kreator yang terbaik. Intinya mabruk alfa mabruk, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, dan juga semoga kuat Liverpool tidak masuk Liga Champion. Baik, ramah, humoris, tapi mukanya nyeremin. Tentunya saya juga di sini ingin mengapresiasi berbagai kegiatan Ahmad Yafi, yaitu dia sungguh manusia yang sangat baik hati. Dia sering berbagi surya kepada temannya, yang sangat saya senangi dari sifatnya itu berbagi surya itu. Dan juga yang lainnya mungkin dia sangat kreatif dan giat untuk selalu mengembangkan ide-ide yang disalurkan nantinya kepada video-video yang dia buat. Tentunya video baik ya, bukan video jahat ya, bukan video yang sering ditonton oleh anak-anak zaman sekarang. Oke? Nah, tentunya juga tak lupa setiap manusia memiliki keburukan, namun sebaiknya tidak usah kita ungkapkan karena sesungguhnya Ahmad Yafi ini manusianya tidak buruk. Dia hanya palkol. Dia berkata ingin ke Bandung namun tidak ke Bandung. Dah, itu aja. Sama mungkin keburukan dia mendukung Liverpool. Dia pendukung Liverpool, padahal udah tahu Liverpool performanya jelek banget di musim ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hal buruk tentang Aboden. Yang pertama, suka duper zulit. Yang kedua itu harus banget validasi. Dan 2 hal baik dari Aboden, yang pertama adalah humble, yang kedua adalah ikhlas beramal. Semoga selalu istiqomah. Bye-bye. 2 hal buruk dan 3 hal baik Ahmad Yafi Muharram. 2 hal buruk, yang pertama gak bisa bilang enggak, yang kedua rokok. 3 hal baik, yang pertama pinter, yang kedua ramah, yang ketiga Jager Pulo. Baik, sedikit humoris, tapi ngomongnya ceplos-ceplos. 2 dan 3, 2 hal buruk dan 3 hal baik. Gue tuh paling nggak bisa nyebutin gimana seseorang gitu loh. Karena kalau misalnya gue bergaul atau misalnya gue temenan sama orang, gue fine aja selama dia nggak ngerugiin gue gitu. Gue misalnya lagi ada partner lagi ngerjain sesuatu sama dia,
selagi dia nggak ngeganggu kerjaan gue dan dia nggak ngedistract kerjaan gue, ya it's okay gitu kan. Lu mau apa ya oke, lakukan apa yang kamu lakukan gitu kan. Tugas lu itu lakukan tugas kamu, ini tugas gue lakuin tugas gue gitu kan. Gue paling jelek ngejudge karakter orang, tapi setahu gue lu tuh orangnya baik, lu orangnya jujur, lu orangnya apa ya disebutnya, kayak ngerti keadaan gitu loh. Dia tuh nggak maksain keadaannya lagi gini, dia nggak mau maksain kayak kalau misalnya nggak bisa ya udah nggak bisa, kita tunda dulu gitu loh. Dia pintar baca situasi, pintar materi gitu. Udah sih, ini kita tinggal bagi undangan aja kali ya Den ya. Good luck for you Dad. Makin menua makin ya gitulah Dan, makin banyak pikiran. Udah gitu aja deh. Salam dari gue untuk lu, untuk keluarga lo semua. Semoga sehat-sehat, baik-baik saja. Semoga sukses. Thank you Dan. Dua hal baiknya, pasti orangnya baik banget. Kalau ke teman baik banget sih ya, jujur. Tapi kalau dua hal buruknya itu cuman di bego sama cewek aja. Jadi bisa kalau cinta jangan terlalu tolol ya deh. Bye. Aku mulai dari kekurangan kamu, sebutin 2 ya, tapi aku nggak tahu ya, aku udah lupa Vi. Saking banyaknya kebaikan kamu kayaknya udah lupa gitu kekurangan kamu gitu. Jadi kayak aku skip dulu ya gitu untuk 2 kekurangannya. Paling untuk 3 kelebihannya, yang pertama pede, percaya diri. Gila sih, dari SMP sampai sekarang percaya diri kamu tuh keren banget gitu. Dan apa ya, membuat orang-orang ikut pede juga nggak sih kayak gitu. Dan yang keduanya apa ya, mudah beradaptasi sama teman-teman gitu. Istrinya mudah bersosialisasi lah sama orang-orang banyak gitu, orang-orang di sekitar. Jadi kayak orang-orang ngerasa Yafi itu bener-bener ramah gitu, dan jadi mudah akrab gitu sama Yafi. Terus yang ketiganya itu kreatif abis sih. Aku suka lihat sepintas konten kamu, terus editor kamu, dan yang lainnya itu sangat keren. Pokoknya jangan sampai berhenti buat menjadi apa ya istilahnya, inspirasi dan motivator buat teman-teman semua di luar sana kayak gitu. Kekurangan Yafi aku nggak bisa nyebutin, mohon maaf banget Yafi. Udah gitu doang deh, bye bye, sampai ketemu. Kalau katanya mau meet tapi nggak jadi ya. Dua hal buruk Yafi, yang pertama terlalu cuek, yang kedua yaitu terlalu egois, dan 3 hal baik Yafi, yang pertama yaitu terlalu jujur, kedua terlalu rendah hati, dan ketiga terlalu optimis. Bye bye, selamat ulang tahun, barakallahu fiik. 2 hal buruk yang 3 hal baik di diri Pak Boden. 2 hal buruk mah saya tiktingnya, 3 hal baik we. Royal, beger, penyayang, sangat penyayang Pak Boden. HBD pokoknya mah. 2 hal buruk dari Yafi yaitu rusuh sama riweuh. 3 kebaikan dari Yafi, ramah, baik, dan sopan. 2 kekurangan dari Ahmad Yafi Muharram adalah, yang pertama, dia orangnya terlalu baik. Karena terlalu baik, dia selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang kedua, dulu ketika di Kobong kalau ada jadwal bebersih itu Yapi suka kabur, dia jarang bebersih. Maaf nih Yapi. Kemudian 3 kelebihan dari Ahmad Yafi Muharram. Yang pertama, dia orangnya pintar, cerdas. Yang kedua, dia ramah terhadap semua orang. Yang ketiga, dia selalu membantu teman tatkala teman sedang kesusahan. Selamat ulang tahun Yapi. Semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan dalam segala hal apapun,
Terus semoga cepet dapet jodoh. Dah. Wilujeng tepang tahun Mang Den, Pak Boden, Ahmad Yafi Muharram. Mudah-mudahan Liverpool nah itu juara. Oke. Mudah-mudahan hasil nanu dipimaksa di mana we ayana. 2 hal buruk, 3 hal baik dari saya. Menurut saya sendiri, hal buruknya itu yang nggak ada sih, nggak ada hal buruk dari Pak Boden, mas selalu positif gitu ya, selalu memberikan energi positif. Nah, untuk 3 hal baiknya, yang pertama Pak Boden itu oversharing karena Pak Boden kan suka ngasih ilmu ke semua orang gitulah. Pak Boden pernah jadi guru buat di sekolah, pernah jadi guru buat saya juga. Bisa komputer kan dari Pak Boden, bisa ngedit dari Pak Boden. Terus juga hal baiknya itu enakan kalau diajak ngobrol gitu, kalau diajak curhat suka enakan, nyambung A B C D F G sampai Z sampai malam kan, waktu pas itu di teras ini, teras revolusi asik. Terus yang ketiga, hal baiknya itu Pak Boden teh selalu konsisten dalam hal apapun itu kan, konsisten dalam hal mengerjakan apapun, apalagi yang ngerjain tugas gitu. Tapi Pak Boden udah bikin skripsi belum? Nah, konsisten maupun ngedukung Liverpool gitu lah. Oke, gitu aja Pak Boden. Assalamualaikum. 3 kebaikan dan 2 keburukan tentang beliau gitu. 3 kebaikan tentang beliau dari kacamata saya yang teman online ini, yaitu yang pertama, beliau itu insightful, sangat berwawasan luas. Bisa kita lihat dari beberapa postingan yang ada di Instagram ataupun di WhatsApp, itu narasi-narasinya itu bagus sekali. Terus beliau juga sangat joyful, sangat bahagia sekali ya, selalu sharing kebahagiaan dia, sering happy lah kalau misalnya dilihat dari story ataupun di WhatsApp gitu. Terus yang ketiga itu helpful, selalu membantu. Bisa lihat dari dia selalu membantu masyarakat, membantu teman-temannya, baik dalam segala kondisi, editing, video, ataupun lain-lainnya. Terus 2 keburukannya apa ya? Karena saya belum kenal secara langsung dan saya lihat di kacamata Instagram ataupun WhatsApp, beliau itu sangat-sangat hardworking. Maka dari itu beliau tuh mungkin agak perfeksionis ya, dari segi standar yang tinggi. Kalau misalnya seluruh editannya kurang memuaskan, mesti agak stres gitu. Terus yang kedua, people pleaser. Mungkin ya, ini mungkin aja dia tuh sulit untuk menolak permintaan dari orang lain. Makanya dia itu punya sifat helpful, selalu menolong orang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun untuk Ahmad Yafi yang ke-21. 21 mah skor MU Liverpool. Untuk yang ke sabar amat sih teh ulang tahun mat yang kesekian banyak. Selamat ulang tahun buat Ahmad Yafi untuk yang kesekian kalinya. Semoga panjang umur, sehat selalu, ageng milik rizkina, paparinan kemudahan, kelancaran, kesehatan dina sagala rupi kegiatan anu dilakonan ku Ahmad Yadi. Jadi pesan mungkin buat Ahmad Yadi ya, Ahmad. Enggak teman gerak di rangsekeun eta skripsina. Ayo Mat, gerak jadi sarjana Mat. Semangat Mat. Ayo Mat, pasti bisa Mat. Terus mungkin selalu menyenangkan lah berteman dengan Ahmad Yadi. Salah satu sosok teman yang selalu saya ingin jumpai ketika butuh teman ngobrol, butuh teman heureuy. Meskipun heureuy kadang jorangnya, tapi nyata naon nya ngaranna ge budak orangnya Mat ya. Sing lancar segalana, sing damang, sing sehat, yang umur, rek nepi ka irah Mat jadi fans Liverpool. Kita mungkin nyamatnya. Semangat Mat. Nih masa panjang sabeula Mat dia kumis teh Mat. Halo, sebelumnya aku mau ucapin selamat ulang tahun buat Ahmad Yafi. Semoga panjang umur dan sehat selalu.
Aku mau sebutin hal baik dan hal buruk tentang Yafi. Hal baiknya yaitu Yafi orangnya sangat friendly and humble, dan juga setia, maybe, dan rajin menabung. Tapi hal buruknya, setahu aku selama aku kenal, Yafi itu orangnya kadang labil, kadang juga kurang cepat dalam mengambil keputusan, maybe. Ya, itu aja. Oh ya, we listen and we don't judge. Kayaknya untuk correction buat Pak Boden ini selama ini gak ada ya. Cuman kayaknya satu aja nih, kadang Pak Boden ini di sisi lain kayak orangnya tuh caper gitu, kayak ceweknya tuh banyak, kayak caper ke cewek-cewek gitu. Enggak ketang. Itu mah bercanda asli. Untuk hal baiknya lebih ke kayak Pak Boden ini orangnya kalau semisal dalam kerjaan, terkhusus kerjaannya yang kayak disukai gitu, kayak editing, videografi, terus yang lainnya lah gitu, atau bahkan yang sangat bersosialisasi kerjaannya gitu, sifatnya itu sangat integritas dan etos kerjanya itu baik dan bisa dipercaya gitu. Bahkan KKN kita itu sukses karena siapa? Karena Pak Boden, anjay. Bahkan dalam seni retorikanya Pak Boden itu sangat baik, karena mungkin ini basically jurusan ilmu komunikasi kali ya. Pokoknya kayak akademisi lah gitu, the next level very Irwandi pokoknya. Paket lengkap lah pokoknya, anak pondok, jago ngaji, seni berbicaranya keren, terus bisa ngerjain semua hal yang dilakuin bayi sampai orang dewasa. Maaf untuk segala hal buruk yang pernah tercipta. Terima kasih untuk segala hadir yang pernah terasa. Doa yang baik-baik adalah doa terbaik. Doa terbaik adalah doa yang balik. Semoga tiap harapan dapat balik padamu dalam bentuk yang lebih dilimpahkan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.